Lebih dulu kita kerja cari uang. Nanti kalau sudah dapat uang kamu sekolah. Alternatif yang kedua, kamu jadi anak tunggal. Bekerja jadi anak tunggal, yang akhirnya kamu sekolah. Yang mana kamu pilih? Yang kedua. Betul? Betul. Oke. Tapi kelihatan mana Tuhan? Siapa tahu ada jemaat di situ yang mau tampung kami. Maka berangkatlah kami di tahun itu. Tahun 1986 itu kami datang ke Poso, bertemu dengan keluarga Bapak Pendeta almarhum Pendeta Hani Ketualu. Dalam percakapan itu, no, kenapa mau tinggal sama jemaat? Nggak usah, tinggal Pak kita saja, nanti kita kasih sekolah. Itulah awal perpisahan saya dengan ayah anda saya. Saya tinggal di keluarga hamba Tuhan, seperti Yusuf di tanah Mesir, dia lupakan semua penderitaan. Saya bisa menikmati ayat Tuhan di bawah asuhan Bapak Lagarense, Pendeta Hani Ketualu almarhum. Saya bertumbuh di sini, ada rekan saya yang tahu waktu kami sudah tamat sekolah, beliau sudah jadi pengerja Bapak Pendeta Franky Rumondor yang saya hormati. Beliau tahu. Setelah saya tamat sekolah dan saya bernasar menjadi hamba Tuhan, beliau pesan kepada saya sesudah jadi hamba Tuhan. Nah, jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Iya. Pesan Papa satu saja, kalau kamu diberi kesempatan melayani, jangan ambil kolektor. Maksudnya, belajarlah untuk menjadi hamba Tuhan yang tulus. Dalilnya, kamu dapat dengan cuma-cuma, beritakan dengan cuma-cuma. Itu menggores. Setelah saya menikah dan kami jadi hamba Tuhan sama-sama menikah, jadi hamba Tuhan, itu menjadi naskah hidup kami, Bapak Ibu. Kemana kami dipercaya untuk melayani Tuhan, itu telah menjadi naskah kami berdua. Bapak saya bilang, kamu harus siap datang dengan pulang dan dengan biaya sendiri. Itu salah satu daripada kamu benar memberitakan firman. Oh, terima kasih. Tidak bermaksud itu sombong, ini didikan, ini menggores. Dan itu saya selalu kenal. Saya banyak melayani sudah orang yang dalam keadaan sekarang sudah banyak. Tapi untuk ayah anda, adik saya paksa untuk melihat luka yang diderita. Saya tidak sanggup deh. Katanya kakak biasa lihat luka yang itu. Kali ini saya tidak sanggup. Saya menangis. Yang saya bayangkan adalah kasih sayang yang saya belum bisa balas. Nasihat. Beberapa kesempatan beliau berkata kepada saya, nah, jadilah petarung kehidupan yang handal, petarung iman yang benar dan suci, dan tetap mempertahankan pola hidup sederhana. Kamu suami istri harus hidup sederhana dan pertahankan hidup sederhana. Saya banyak belajar dari orang tua. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Sambutan ini sekaligus ungkapan perasaan kami dan juga adik-adik. Kami semua dibekali dengan bekal yang hampir sama. Adik saya yang kedua sekarang boleh dipakai menjadi pelayan lintas denominasi. Terima kasih Tuhan berkati. Adik saya yang bungsu sudah diberikan pekerjaan, bisa menikah. Pesan yang sama saya sampaikan, kalau bukan haknya kamu, jangan pernah kamu ambil sedikit pun. Di dunia ini kamu bisa lolos, tapi tidak di dunia akan datang. Doakan saya, Mas. Ya, itu sedikit ungkapan perasaan kami dalam sambutan ini. Dan kalau sampai hari ini kami masih ada dalam keadaan yang baik, sekalipun diizinkan Tuhan untuk mengalami duka, tapi kami bisa berbahagia di dalam duka ini. Sebab kami tidak sendiri, ada Tuhan, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kami handetolan yang dengan tulus
telah memberikan empati kepada kami. Tuhan yang punya segala-galanya akan membalaskan berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Jadi ini merupakan sambutan, dan sekali lagi setelah ibadah nanti selesai, kami mohon Bapak Ibu setelah dari ladang pekuburan untuk bisa lagi kembali ke sini, karena kami keluarga menyediakan hidangan untuk tubuh jasmani ala kadarnya. Dan pada kesempatan ini mohon dimaafkan kekurangan kami sana sini yang terlihat dalam sambutan, dalam apa saja yang Bapak Ibu lihat kurang, karena memang kami menyadari hal itu. Terima kasih. Inilah sambutan yang dapat saya berikan, dan lebih kurangnya Tuhan yang mempunyai berkat akan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada pemimpin. Ucapan terima kasih kepada perwakilan keluarga yang sudah memberikan sambutan saat ini. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan akta kematian dari pemerintah Desa Buyung Kondoli kepada Bapak Kepala Desa Buyung Kondoli. Waktu dan tempat dipersilakan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menyerahkan akta kematian bagi keluarga. Kita sama-sama akan mendengarkan sambutan dari Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Sulawesi Tengah, sekaligus akan menyerahkan diakonia duka kepada Bapak Pendeta Dr. Samuel Lasa Emis, Wakil Ketua Majelis Daerah. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam penghiburan bagi kita sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua petinggi-petinggi, tokoh-tokoh yang hadir pada acara pemakaman ini, saya tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi kita semua di sini dalam keadaan hening duka, di mana kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Pendeta Sumarno STH MPD. Itu sebabnya hormat saya kepada kita semua yang sudah hadir dan juga kepada keluarga yang sedang berduka cita pada kesempatan ini. Tanggal 2 Januari, saya dan istri sempat menjenguk Bapak Pendeta Sumarno. Dari jarak 3 meter saya mengangkat tangan dan memberi hormat. Kemudian beliau juga dengan penuh semangat dan antusias memberi hormat kepada saya dan memberikan tangannya, dan kami
saling berjabat tangan. Dan di situ adalah perjumpaan terakhir kami, sebagaimana yang sudah dikisahkan oleh anak Bapak Pendeta Samperno, bagaimana mereka berjuang di Sulawesi Tengah, dan saat ini sudah mencapai lebih dari 46 tahun berada di Sulawesi Tengah, sehingga kami boleh katakan bahwa beliau ini adalah seorang pejuang dan petarung sejati, karena dalam keorganisasian Gereja Pantekosta di Indonesia, maka ketika terjun ke ladang Tuhan, itu ada kalimat kunci di situ adalah membuang diri ke ladang Tuhan. Artinya semua hak, semua apapun yang kita punyai, kita berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, tidak sedikit dari lebih dari 640 gembala di Sulawesi Tengah ini, di antara mereka itu adalah perintis yang luar biasa yang menerobos ke pedalaman, ke desa-desa, sehingga mengawali pelayanan dengan yang utama adalah menggembalakan keluarga. Walaupun surat keputusan sudah dibacakan dan ditempatkan pada satu tempat, itu berarti bukan jemaatnya sudah sekian puluh kakak di sini. Mereka memulai pelayanan di dalam keluarga. Jadi kepala keluarga sebagai seorang pendeta gembala jemaat itu menggembalakan keluarga terlebih dahulu, di mana mereka melayani di situ. Istri memimpin puji-pujian, anak beberapa orang dibawa, atau kalau mungkin anaknya lagi sedang keluar sekolah, kuliah di luar, maka yang ada di depan gembala dan bangku-bangku yang kosong. Dan pelayanan itu dimulai dalam model seperti ini. Kemudian setelah gembala naik ke mimbar untuk berkhotbah, maka digantikan istri di bawah untuk mendengarkan khotbah. Tetapi inilah satu keunikan dalam suatu pembentukan pejuang yang tangguh, sehingga sampai saat ini Sulawesi Tengah dipenuhi dengan gembala-gembala sidang, lebih dari 640-an gembala yang tersebar di kota, di desa, bahkan sampai ke pelosok tanah air. Oleh karena itu, Majelis Daerah Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang dengan gigih di dalam perjuangannya, seperti yang kita saksikan tadi. Beston pagi duduk melantai di atas tanah yang sedikit basah. Kemudian banyak sekali rintangan dan halangan yang dialami, tetapi itu bukan merupakan hambatan, tapi justru itu adalah merupakan pendidikan iman untuk next level, ke step yang berikutnya, sehingga menghasilkan generasi yang luar biasa. Puji Tuhan, almarhum Pendeta Sumarno STH MPD telah melahirkan, menelurkan banyak generasi yang luar biasa, termasuk anaknya yang berdiri itu adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengajar jemaat dengan begitu luar biasa. Kemudian juga ada beberapa jeblosan dari panti asuhan di tempat ini yang
sudah berkiprah kemana-mana. Mereka dididik di tempat ini untuk menghasilkan para pemimpin yang luar biasa. Jadi almarhum telah meninggalkan satu pesan penting bagi generasinya, bagi orang-orang yang sudah terdidik dari tangan beliau bersama istri dan juga anak-anak yang membantu pelayanan ini. Itu sebabnya sebentar dalam rangkaian acara, di samping kami memberikan diakonia duka sebagai apresiasi dan rasa bela sungkawa kami, dan juga nanti ada penghormatan terakhir, yaitu penyematan bendera organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah berdedikasi penuh di dalam pelayanan di seluruh kawasan Sulawesi Tengah. Saya berdiri di sini diutus oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah untuk menggantikan beliau-beliau yang saat ini dalam tugas pelayanan juga di tempat yang lain, mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan ini, sehingga dalam kata sambutan ini saya dapat menyampaikannya sesuai dengan pesan-pesan tersebut. Kiranya istri, anak-anak mantu, dan juga cucu dan seluruh generasi akan menerima warisan sorga, menerima warisan yang tak pernah akan luntur, yang sudah ditorehkan oleh ayahanda terkasih di dalam setiap pengajaran-pengajaran beliau, sehingga akan muncul Sumarno yang tangguh di masa yang akan datang, generasi yang luar biasa yang tidak pernah kenal menyerah dengan apapun juga, maju terus pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya mempersilahkan anggota majelis daerah yang dalam hal ini akan diserahkan oleh Pendeta Meiti Roro untuk menyerahkan diakonia duka kepada keluarga terkasih. Disilakan. Tuhan, atas nama Ketua Majelis Daerah dan seluruh jajaran Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tengah, kami akan menyerahkan diakonia duka kepada istri dengan harapan dan doa bahwa Tuhan akan memakai dalam pelayanan pelayanan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam penghiburan. Diucapkan terima kasih kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tengah atas sambutan dan kata-kata penguatan bagi keluarga di tempat ini. Kita akan masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup dan ungkapan turut berduka cita kepada Bapak Pendeta Benedson Tade SH MPH. Waktu dan tempat dipersilakan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan yang kita alami sampai pada saat ini pada terus keluarga. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih kepada Oma, anak-anak dan keluarga semua yang oleh kesepakatan keluarga Oma, persetujuan Oma untuk mempercayakan saya untuk membacakan riwayat hidup pada saat ini. Yang berikut saya mohon maaf karena dalam pembacaan riwayat hidup ini saya harus menyebutkan nama-nama sesuai dengan kebutuhan pembacaan riwayat hidup ini. Riwayat hidup almarhum Pendeta Sumarno saya sebutkan secara lengkap. Pendeta Sumarno, sarjana teologi, magister pendidikan, lahir di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1949, meninggal di Boyolali tanggal 19 Januari 2026. Almarhum lahir dari keluarga Suparjo Tumiem, nama ayah Suparjo almarhum, nama ibu Tumiem almarhumah. Ayah dan ibu almarhum berdomisili di Pronojiwo, Kaliuling, Jawa Timur sampai kedua meninggal dunia di sana. Almarhum Pendeta Sumarno, sarjana teologi magister pendidikan, adalah anak pertama dari 12 bersaudara yang masing-masing adalah ada 4 orang saudara seibu dengan nama masing-masing. Sriwati, yang kedua Suparti, yang ketiga Marinten, yang keempat Suryadi. Dan saudara seibu almarhum mereka semua berdomisili di Kota Blitar, Jawa Timur. Namun sampai pada penulisan riwayat hidup ini tidak ada informasi tentang keberadaan mereka semua. Dan ada 7 saudara seayah dari almarhum yang masing-masing bernama. Yang pertama Marmi, Mariel, Marsinen, Marsiti, Sumito, Hartati, dan yang ketujuh Yunani. Dan saudara-saudara seayah almarhum adalah semua berdomisili di desa Kaliuling, Jawa Timur. Juga pada saat penyusunan riwayat hidup ini tidak ada informasi tentang keberadaan mereka. Yang berikut riwayat keluarga dan anak cucu. Almarhum menikah dengan, saya sebut dengan hormat, Kasiati, yang sekarang ada di sisi jenazah almarhum suami tercinta. Almarhum Pendeta Sumarno, sarjana teologi, magister pendidikan, dikaruniai 8 orang anak, masing-masing adalah anak pertama Sriana, menikah dengan Nilen Orwo. Keluarga ini dikenal dengan keluarga Orwo Suwin, dan mereka dikaruniai 4 orang anak masing-masing. Yang pertama bernama Victor Roy Orwo, menikah dengan Yorina Moede, dikenal dengan keluarga Orwo Moede, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama Diva Julia Orwo dan David Vandale Orwo. Keluarga ini berdomisili di Dentena karena pekerjaan, dan sekarang mereka ada di sisi jenazah almarhum. Yang kedua bernama Christian Adiputra Orwo, SHMH, menikah dengan Melda Kaitu, dikenal dengan keluarga Orwo Kaitu. Keluarga ini dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama Enzo Maiguardi Orwo dan Felicia Orwo. Keluarga ini berdomisili di Kota Palu karena tugas dan pekerjaan, dan sekarang ada di sisi jenazah almarhum. Yang ketiga bernama Arya Sandi Orwo almarhum, meninggal dunia pada tahun 2010.
Yang keempat bernama Yayu Kurniati Purwo SH berdomisili di Palu dan sekarang ada di sisi jenazah almarhum. Jadi dari keluarga Orwo Suit, almarhum dikaruniai 4 orang cucu dan 4 orang cece. Anak kedua almarhum bernama Prihatin, telah meninggal dunia pada tahun 1970. Anak ketiga bernama Samperno Dwi Antoro, menikah dengan Ruth Kaunang, dan keluarga ini dikenal dengan keluarga Sumarno Kaunang. Keluarga Sumarno Kaunang dikaruniai anak masing-masing. Yang pertama bernama Eunike Febias Cahyani, menikah dengan Yovandri Kayuri SE, dikenal dengan keluarga Kayuri Sumarno. Mereka berdomisili di Desa Moba dan sekarang ada di sisi jenazah almarhum. Yang kedua bernama Gabriel Serafli Kurniawan, sarjana hukum. Jadi dari keluarga Sumarno Kaunang almarhum dikaruniai 2 orang cucu. Anak yang keempat bernama Lulus Palupi Sekarsi Hediati Sumarno, sarjana pendidikan, magister pendidikan, menikah dengan Insinyur Stefanus Ignatius Yakub Arifin, dikenal dengan keluarga Arifin Sumarno, dan dikaruniai anak masing-masing. Yang pertama Christina Esther Sylvia Wulandari Arifin S, sarjana akuntansi, berdomisili di Palu karena pekerjaan. Yang kedua Yosua Aditya Dwi Arifta Putra, sarjana hukum, berdomisili di Yogyakarta karena tugas dan pekerjaannya. Yang ketiga Joel Faith Glorious Arifin, masih sekolah dasar dan sekarang mereka semua ada di sisi jenazah almarhum. Anak yang kelima bernama Christian Sumarno, telah meninggal dunia pada tahun 1977. Anak yang keenam Pendeta Muda Ruth Setiaruri Sumarno, menikah dengan Pendeta Muda Soni Ratak, sarjana teologi, dengan keluarga Ratak Sumarno, dan dikaruniai seorang anak. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ibu bersama anaknya meninggal dunia pada waktu melahirkan di rumah sakit umum Sinar Kasih Dendena pada tahun 2010. Anak yang ketujuh bernama Catherine Lunta Escape bersertifikat nurse, menikah dengan Mugianto Tenge, sarjana teknik, dikenal dengan keluarga Tenge Lunta, dan dikarunia anak dengan nama masing-masing. Yang pertama bernama Giani Priscilla Tenge, yang kedua bernama Samuel Giano Tenge. Dari keluarga Tenge Lunta, almarhum dikaruniai 2 orang cucu, dan keluarga ini berdomisili di Tendiadongi, Kecamatan Komoro Utara. Sekarang mereka ada di sisi jenazah almarhum. Anak yang ke-8 bernama Boas Darmawan Sumarno SKM MAB, menikah dengan Jane Rahayu Suprapto, dikenal dengan keluarga Sumarno Suprapto, dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Jason Pradipta Sumarno. Dari keluarga Sumarno Suprapto, almarhum dikaruniai baru 1 orang cucu. Riwayat pendidikan almarhum: sekolah dasar Mangun Sari Blitar, Jawa Timur, tamat dan berijazah. SMP Buyeng Kaliuling, Jawa Timur, tamat dan berijazah. SMA Pasirian Lumajang, Jawa Timur, tamat dan berijazah. Sekolah Alkitab Tendena tingkat 1 dan tingkat 2 tahun 1986 dan 1987, tamat dan bersertifikat atau berijazah. STTP Pantai Kosta strata 1, tamat dan berijazah. STT Kataros Indonesia Bekasi strata 2, tamat dan berijazah. Yang berikut riwayat permulaan pelayanan almarhum. Walaupun memang tadi sudah sedikit disinggung oleh sambutan keluarga, tapi saya akan membacakan
jelaskan secara terperinci lagi. Pada tahun 1976 mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui penginjilan dan mujizat yang dialaminya sehingga memutuskan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 1979 meninggalkan tanah Jawa, datang ke Sulawesi Tengah sebagai perantau bersama istri dan 3 orang anak yang bernama Striana, Sampelo, dan Lulus. Dan pada waktu itu mereka berdomisili di desa Sumbersari, Kabupaten Parigi Motong. Pada tahun 1983 sampai 1984 pindah domisili di desa Matampondo dan memulai pelayanan dan terus melaksanakan tugas penginjilan dimulai dari desa Tindaki, Kecamatan Parigi Motong, Kecamatan Parigi, sambil berjualan roti keliling. Tahun 1985 pindah domisili di desa Kabalo, Kecamatan Lage, dan kembali melakukan pelayanan dan penginjilan sambil bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada tahun 1986 sampai 1987 mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, yaitu sekolah Alkitab Tentena. Tahun 1988 sampai 1993 ditempatkan oleh pimpinan organisasi melaksanakan pelayanan penginjilan untuk merintis pelayanan di desa Pandajaya, Kecamatan Pamono Selatan, Kabupaten Poso. Dan pada tanggal 26 Januari 1988 karena terjadi kekosongan pengurus Panti Asuhan Immanuel, sehingga oleh pimpinan Yayasan Panti Asuhan Immanuel, yaitu Pendeta Denir Mokoy dan Pendeta Dr. Henok Ferdinand Sairan, menugaskan Pendeta Sumarno di Panti Asuhan Immanuel sebagai pengurus dan pengelola panti, sebagai ketua Panti Asuhan Immanuel Desa Buyung Pedoli, Kecamatan Pamalo Utara, waktu belum adanya pemekaran kecamatan dan sekarang menjadi Kecamatan Pamona, Puselemba. Jadi kurang lebih 35-36 tahun. Yang berikut riwayat jabatan, pelayanan, dan tugas organisasi lainnya. Sebagai Gembala Jemaat GPDI Firman Hayat Lemot pada tahun 2003 sampai sekarang, sampai almarhum mengurus nafas yang terakhir. Yang kedua sebagai guru di sekolah Alkitab Tentena. Berikut sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta. Yang berikut sebagai dosen di STT Agios Indonesia. Dan sejak tahun 2008 menjadi koordinator jaringan doa sekota Tentena, melibatkan seluruh denominasi gereja yang ada di kota Tentena untuk berdoa bagi bangsa dan bagi daerah, khususnya Kabupaten Poso. Yang keenam sebagai Ketua Majelis Wilayah Pamona Puselemba Barat, periode pelayanan 2012-2017. Pada tahun 2011-2015 diangkat dan dipilih sebagai pengurus komite di SMKS GKST 1 Tentena. Dan pada tahun 2018 berjuang mendirikan sekolah keagamaan Kristen di bawah naungan Kementerian Agama, Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan nama Sekolah Menengah Teologi Kristen Immanuel Tentena, dengan yayasan pendiri yakni Yayasan Immanuel Permata Indah. Tetapi karena pemenuhan standar kuota minimum siswa-siswi belum tercapai, sehingga secara efektif nanti dimulai pada tahun 2019 kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Dan pada tahun 2001 sampai 2005 almarhum juga sebagai wakil ketua pengurus komite di yang kita kenal dari dulu itu SMP Bukit, dari tahun 2001 sampai 2005. Almarhum adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki
semangat juang yang benar-benar mau mendedikasikan dirinya demi pelayanan, berkorban dalam pelayanan Panti Asuhan Immanuel, Jemaat Firman Hayat Lemo, SMTK Immanuel Tentena, dan semua itu dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan, yang dengan harapan hal itu akan terimplementasi kepada generasi bangsa, negara, khususnya bagi gereja. Yang berikut riwayat penyakit. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, sakit dan hasil diagnosa di Rumah Sakit Umum Daerah Poso dinyatakan terserang stroke. Segala daya dan upaya pengobatan dan terapi sudah diupayakan oleh keluarga, namun tidak menunjukkan hasil sesuai harapan. Dalam kondisi terbalik dan tidak berdaya, masih selalu memuji Tuhan, berdoa dan selalu mendoakan anak cucu dan pelayanan. Masih setia memberi nasihat kepada anak-anak dan kepada cucu, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kampung. Selama kurang lebih 5 tahun menghabiskan waktu terbaring di tempat tidur, dalam perawatan dan pendampingan oleh istri tercinta yang masih terus setia, sabar dan selalu memberi semangat. Pada tanggal 21 November 2025, kondisi menurun dan dilarikan ke Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena, dirawat di ruang ICU selama 5 hari. Pada tanggal 7 Januari 2026, kembali dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena sampai 10 Januari 2026. Sejak saat itu, sesuai permintaan istri tercinta untuk dirawat di rumah dan menghabiskan sisa waktu hidup dalam perawatan dan pendampingan istri dan anak cucu yang ada. Dan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, tepat pukul 14.43 WITA, dalam pelukan dan pangkuan istri tercinta dan didampingi anak-anak dan cucu, Tuhan memanggil hambanya kembali ke rumah Tuhan. Almarhum Pendeta Sumarno, sarjana teologi magister pendidikan, menutup usia pada usia 76 tahun 3 bulan 3 hari. Selamat jalan pahlawan iman, engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau telah mencapai garis akhir dan engkau telah memelihara iman. Kiranya semangat juangmu terwariskan kepada anak cucumu dan kepada semua kami. Tuhan kiranya memberkati semangat juangmu. Selanjutnya saya akan membacakan ucapan turut berduka cita melalui media Facebook dan telepon, juga WhatsApp. Walaupun memang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan keluarga dalam sambutan, tapi ini informasi yang terupdate bahwa dapat belasungkawa melalui telepon, WA dan Facebook yang barusan masuk 4.700 ucapan turut atau berbelasungkawa. Dan informasi yang terakhir saya terima barusan dari Kepala Bidang Dinas Kristen Provinsi Sulawesi Tengah, juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Yayasan Immanuel Permata Indah selaku pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen Immanuel Tentena yang ada di bawah Takris Administrasi Kementerian Agama. Dan juga ada ucapan turut berduka cita dari Ketua 1 Sinode GKST, Bapak Pendeta Dr. Tertius Latigimo, yang juga barusan saya terima informasi ini. Trans bunga yang dan ekspener yang masuk lebih dari 60. Jadi ini yang saya dapat sampaikan dalam bacaan riwayat hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada informasi yang tercecer, tapi saya percaya kita semua telah mendengarkan apa yang telah
dikerjakan oleh almarhum selama hidupnya, dan itu akan menjadi motivasi kita semua. Tuhan memberkati. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bernetson tadi yang sudah membacakan riwayat hidup dan turut berduka cita yang sudah disampaikan kepada almarhum. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk kepada acara inti kita hari ini, yaitu ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh pimpinan pujian Ibu Pendeta Imelda Seko STH, dan pembicara akan disampaikan oleh Pendeta Franky Rumondo STH selaku Wakil Bendahara Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tengah. Sebab itu kepada pemimpin pujian, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kebaikan, anugerah dan kemurahan Tuhan kita dipertemukan di tempat ini. Dan dari tempat ini kita akan melihat bagaimana akhir dari kehidupan manusia. Dalam menghadapi peristiwa duka, kebuatan kita manusia, kita tidak akan mampu. Tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa kita punya pengharapan bahwa setiap kita yang mati di dalam Tuhan, kita pasti akan menerima bagian dari Tuhan. Setiap kita yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir hidup kita, kita akan menikmati kehidupan yang kekal, bahkan akan menikmati mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, melihat kedaulatan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang sudah terjadi atas kehidupan keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu persiapkan seluruh hati kita. Kita akan membuka ibadah ini di dalam doa, dengan kita akan melakukan satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kepada sidang pergabungan, saya jemput kita bangkit berdiri, kecuali keluarga tetap tinggal duduk. Nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah
Dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Iskia Tulango, Wakil Biro Penginjilan Majelis Daerah, akan membuka ibadah doa. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, engkau berperang di saat susahku, tempat perlindunganku, kau mengenang dan merisai hidupku. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian hamba Tuhan yang setia itu sangat indah, berharga dan mulia di mata Tuhan. Hamba Tuhan yang setia membanting tulang dalam pelayanan, bekerja keras dalam melayani Tuhan, mempertaruhkan nyawanya siang malam demi Injil kekuatan Allah, demi keselamatan jiwa-jiwa. Luar biasa Tuhan. Bapak Pendeta Sumarno STHMPD sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan benar, sudah membuktikan dia hamba Tuhan yang setia, menjadi teladan bagi istri, bagi anak cucu sebagai hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia telah meneladani Yesus, setia sampai mati, tanpa persungutan dan perbantahan. Dia lakukan semua dengan setia, dan kami percaya semua kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, memasyurkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab itu Tuhan, kami percaya semua kami yang datang mengakui bahwa kalau kami mati di dalam Tuhan, upah kami besar di surga. Haleluya. Sebab itu ibadah pemakaman hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesai, semua ada dalam kuasa Tuhan. Kami habiskan ibadah pemakaman almarhum Bapak Pendeta Sumarno di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bilang haleluya, haleluya, haleluya. Semua bilang amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika jiwa kita bertanya, apakah masih ada harapan ketika kita mengalami tangisan? Apakah masih ada harapan ketika kita mengalami penderitaan? Apakah masih ada harapan ketika kita menghadapi duka seperti yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan di tempat ini? Tapi ada satu kekuatan yang ada dalam hidup kita.
yaitu iman kita. Kita berkata bahwa kita punya Tuhan yang sanggup punya kuasa, yang mampu merubah ratap tangis kita menjadi sukacita. Dia Tuhan yang punya kuasa, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Dia Tuhan punya kuasa yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan kita percaya kalau Tuhan kita punya kuasa, sekalipun kita ada dalam lembah bayang maut, lembah air mata, lembah kegelapan, ketika Tuhan ada bersama kita, iman kita kuat. Iman kita kuat dengan Tuhan. Keluarga di sini pasti kuat dengan Tuhan, karena ada Tuhan, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sebab itu mari kita akan berkata kepada Tuhan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Amin. Nyanyikan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
depan saya ini adalah Danau Poso. Banyak sekali pelayat yang datang. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan Tuhan kita sanggup menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya semua jadi atas kehendak Tuhan, semua jadi atas kendalinya Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama kita, kita akan mampu melewati semuanya. Karena ada kekuatan Tuhan, ada iman yang besar kita punya, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan di balik tangisan keluarga. Kita akan melihat ada air mata sukacita yang Tuhan karuniakan bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Kita pun bersukacita karena setiap kita yang mati di dalam Tuhan berharga di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita, karena iman kita adalah Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan ini, dan hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari saatnya Bapak Ibu kita akan dengarkan persembahan pujian secara berturut-turut, persembahan pujian dari seluruh anak panti, dan selanjutnya dari persembahan pujian dari teman sahabat Jim dan Boas. Ini untuk yang pertama dan yang kedua. Naikkan terus pujian ini walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun gunung seluruh anak panti, asal kau bisa
Kita dengarkan persembahan pujian dari teman sahabat Jane dan Boas. Disilakan. Setelah itu persembahan pujian dari Matako dan SMK Eklesia Tentena secara berturut-turut. Disilakan. Segala kerjaan dalam hidup kita akan membawa kita untuk selalu mengingat akan Tuhan. Karena setiap rencana Tuhan itu selalu indah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya persembahan pujian dari Mataku. Dan berikut dari SMK Eklesia Tentena. Disilakan masuk. Sambil menunggu persembahan pujian dari Mataku, kita lakukan pujian. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Segala musim pasti akan berlalu, tapi kasih Tuhan, kebaikan, penyertaan Tuhan akan selalu kita nikmati dalam sepanjang hidup kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan dengarkan persembahan pujian dari SMK Eklesia Lentena. Disilakan. Dan kedua terakhir berturut-turut kita akan dengarkan persembahan dari Bapak Ibu Gembala GPDI Wilayah Pamona Pusat dan Barat, dan akan disambung dengan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Disilakan masuk.
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan selalu yang terbaik Dia kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan secara khusus bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Kita dengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu Gembala GPDI wilayah Pamona, Pusele Babaran. Disilakan. Waktu Tuhan yang terbaik, lakukan pujian ini sambil kita menunggu Bapak Ibu Gembala ada di depan untuk mempersembahkan pujian. Ku mau setia sampai akhir. Kau memilih
kehidupan. Tetap tinggal berdiri. Kita akan mengundang semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu Gembala yang ada di depan atau di bawah, silakan naik ke atas, dan kepada hamba-hamba Tuhan semua yang hadir siang hari ini disilakan mengambil dan Bapak-bapak Ibu MD silakan di depan peti jenazah atau di samping kiri peti jenazah sampai akhir. Kita akan mempersembahkan pujian yang berjudul Hati Hamba. Tuhan Yesus memberkati hati Anda, hati yang lemah dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya masih ada lagi persembahan pujian dari SMTK Immanuel Tentena. Hati hamba, lakukan terus pujian ini. Dan setelah itu kita akan dengarkan pujian yang paling terakhir dari semua keluarga. Haleluya. Persembahan pujian dari SMTK Immanuel Tentena. Silakan berdiri di depan.
pujian dari keluarga. Disilakan. luar biasa isi hati dari keluarga. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan setia selalu ada bagi keluarga. Puji Tuhan. Dan firman Allah akan menjadi kekuatan bagi keluarga. Firman Allah jadi sumber penghiburan yang sejati, dan firman Allah menjadi pertolongan bagi keluarga, bahkan bagi kita semua. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Allah. Kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sidang pergabungan, saya jemput kita semua bangkit berdiri kecuali keluarga, tinggal duduk nyanyikan pujian ini. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Amin. Syukur. Asal kita mau tinggal setia kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji satu kali akan datang. Satu kali akan ada
tinggal setia. Amin. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguh kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada, satu kali akan ada. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah datang. Asalku tinggal setia. Yesus sudah janji, Yesus sudah janji, Dia sungguh kembali. Pertemuan di udara. Haleluya. Dari satu janji ini, terima kasih Tuhan, pendeta kami dalam Yesus, penasihat kami juga yang akan memimpin kita di dalam doa, firman Tuhan. Haleluya. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah datang. Asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, mau kembali. Dia sungguh, haleluya, kita akan bertemu bersama dengan Dia. Oh senang sekali. Amin. Mari kita berdoa. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu bersama keluarga hamba-Mu yang ditimpa oleh duka pada saat ini. Hati mereka terangkat bersyukur atas anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, kekuatan yang dari Tuhan yang selalu mereka alami dalam kehidupan mereka sampai saat ini Tuhan. Terima kasih hamba-hamba sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan biarlah Tuhan sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kami percaya dengan kebenaran firman-Mu akan menguatkan akan iman daripada keluarga hamba-Mu, menguatkan iman kami semua yang ada pada siang hari ini. Dan biarlah pengurapan Tuhan ada di atas hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan kami semua khususnya keluarga dihiburkan, dikuatkan, dibangkitkan semangat kami untuk senantiasa berusaha setia kepada Tuhan. Hamba-Mu ada dalam pengurapan Tuhan. Pinjam bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati, kami terima firman-Mu. Nanti saya lanjut sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena sebentar masih panjang acaranya, saya akan akhiri dulu. Nanti sebentar saya akan sambung lagi. Ya, mohon maaf ya kalau saya mau istirahat dulu. Nanti kita lanjut sebentar di ibadah pemakaman. Iya, banyak sekali. Pokoknya mobil antri hampir sampai di pasar.
maaf ya Eka Dia Utami, ntar disambung lagi karena HP saya harus didinginkan dulu karena sudah hampir 2 jam. Nanti ikut lagi live-nya ya. Terima kasih.